Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai materi kami dengan judul Synchronization. Nah, anggota kelompoknya terdiri dari saya pribadi, yaitu Zuriatun Nafisah, dengan NPM 2104111101059. Lalu ada Putri Latifa Asriningsi dengan NPM 2104111101083. Ada Muhammad Hafiz Maulana dengan NPM 2104111101092. Dan terakhir Sarah Arayan dengan NPM 2104111101093. Baik, eh, materi ini akan disampaikan oleh Sarah Arayan. Kepada Sarah Arayan dipersilahkan. Hal-hal hal yang akan dipelajari mengenai synchronization, yaitu ada difokuskan itu empat, yaitu pertama berkonsentrasi pada bagaimana suatu proses dapat disinkronkan. Lalu yang kedua, poin kedua, membahas pentingnya kerjasama dan sinkronisasi antara proses dalam sistem terdistribusi. Titik ketiga, mencakup isu-isu seperti penggunaan nama untuk memungkinkan berbagai sumber daya. Yang keempat, membahas berbagai algoritma selection. Lalu yang pertama, clock synchronization atau disebut juga sinkronisasi jam. Lalu pada sistem terpusat, biasanya waktu mudah dipahami, dan sinkronisasi waktu bisa dilakukan dengan mudah karena proses dapat meminta waktu melalui panggilan sistem dan nilai waktu yang diterima selalu lebih tinggi atau sama dengan permintaan tersebut. Namun pada sistem yang terdistribusi atau sistem di mana saling berbagi dalam lebih dari satu komputer, mencapai kesepakatan waktu yang sama itu menjadi masalah yang rumit. Jadi karena itu dibuatkan terdapat dua algoritma dalam untuk jam sinkronisasi atau clock synchronization pada sistem terdistribusi. Yang pertama, Network Time Protocol. Network Time Protocol atau NTP ini dia bekerja berdasarkan hierarki server, di mana dia itu ada beberapa server NTP, di mana server tertinggi itu disebut stratum zero, yang umumnya merujuk pada sumber waktu yang sangat akurat. Nah, misalnya itu pada jam atom. Lalu NTP 100 Zero ini memungkinkan server ke bawah lainnya, server bawah NTP lainnya seperti server strata satu dan semacamnya untuk mensinkronkan waktu mereka berdasarkan sumber waktu yang lebih akurat. Lalu algoritma kedua, algoritma Berkeley. Algoritma ini sebenarnya cara kerjanya yaitu memilih satu komputer yang dalam suatu jaringan, di mana jaringan itu bisa ada beberapa komputer, dipilih satu komputer sebagai koordinator yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi eh, waktu atau jam dari komputer lain dalam jaringan. Nanti koordinator ini akan menghitung perbedaan waktu antara waktu sistem komputernya sama sistem komputer lain yang sudah mengirim informasi waktu kepada koordinator. Nanti offset ini digunakan menyelaraskan waktu komputer yang ada di dalam jaringan. Jadi dia ini semacam algoritma yang bergantung sama sentralisasi sistem waktu. Namun sayangnya kelemahannya karena sifat sentralisasinya ini, kalau misalnya kok koordinatornya ini tidak bisa atau tidak mampu, itu otomatis juga nggak berjalan juga, penyelesaian waktunya jadi kacau. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya, Suratun Nafisah. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan saya bahas mengenai logical clocks. Nah, di sini ada dua pembahasan. Yang pertama ada Lamport logical clocks.
yang mana menjelaskan bahwa relasi terjadi sebelum memenuhi kondisi transitif dan menjelaskan bagaimana waktu logis dapat diatribusikan ke setiap peristiwa dengan mempertimbangkan relasi ini. Nah, adapun algoritma Lomport dapat digunakan dalam implementasi multi-case, terutama total di mana pesan dikirim dalam urutan yang sama ke semua penerima. Selanjutnya ada vector clocks, di mana vector clocks ini menyimpan informasi tentang jumlah peristiwa di setiap proses dan urutan peristiwa dalam sistem. Vector clocks diperbarui ketika peristiwa terjadi dan dikirim bersama pesan. Komunikasi kausal dapat ditegakkan dengan menggunakan vector clocks. Selanjutnya ada materi tentang mutual exclusion. Nah, di sini overview di mana solusi berbasis token dalam algoritma eksklusi saling terdistribusi menggunakan pesan khusus yang disebut dengan token. Nah, untuk mengatur akses ke sumber bersama, hanya saja cuma satu token yang ada, memastikan bahwa ada pemegang token yang dapat mengakses sumber tersebut. Gunanya untuk menghindari deadlock. Yang kedua ada centralized algorithm. Nah, dalam pembahasan ini ada pengecualian dalam terdistribusi sistem, di mana mensimulasikan bagaimana hal itu dilakukan dalam sistem satu prosesor. Salah satu prosesnya adalah ditulis sebagai koordinator. Pendekatan terpusat adalah cara sederhana dalam mencapai eksklusi saling di sistem terdistribusi. Yang ketiga ada decentralized algorithm. Nah, ini diusulkan oleh Lin dan rekan pada tahun 2007 dengan bertujuan mengatasi masalah koordinator tunggal dalam sistem terdistribusi. Mereka mengusulkan penggunaan algoritma pemungutan suara yang memanfaatkan sistem berbasis distributed hash table atau DHT. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Hafiz Maulana. Kepada Muhammad Hafiz Maulana, setelah Terima kasih. Selanjutnya, nah di sini ada pembahasan nomor 4 yaitu yang A di mana ada distributed yang di mana Richard Agrawala algorithm adalah solusi terdistribusi untuk eksekusi saling yang membutuhkan pengurutan total peristiwa dalam sistem. Algoritma ini memastikan eksekusi saling tanpa deadlock. Algoritma ini menghadapi masalah kegagalan proses yang dapat menghentikan respon permintaan. Yang kelima, A, ada token ring algorithm. Algoritma eksklusi saling dalam sistem terdistribusi menggunakan cincin logis pada jaringan BOS. Setiap proses memiliki token yang beredar di sekitar cincin. Hanya satu proses yang dapat mengakses sumber daya saat memiliki token. Token berpindah dari satu proses ke proses lain. Keenam, comparison of the four algorithms. Algoritma terpusat adalah yang paling sederhana dan efisien dengan hanya 3 pesan yang diperlukan untuk masuk dan keluar dari wilayah kritis. Algoritma ini terdesentralisasi memerlukan lebih banyak pesan tergantung pada jumlah koordinator dan upaya yang dibutuhkan. Next. Selanjutnya ada global positioning of nodes, yang dimana ketika jumlah node dalam sistem terdistribusi bertambah, semakin sulit bagi node manapun untuk melacak node lainnya. Pengetahuan tersebut mungkin penting untuk mengeksekusi algoritma terdistribusi seperti routing, multicasting, penempatan data, pencarian, dan sebagainya. Dalam jaringan overlay geometris, setiap node diberi posisi dalam ruang geometris satu dimensi, sehingga jarak antara dua node dalam ruangan tersebut mencerminkan metrik kinerja dunia nyata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Putri Latifah. Baik, berikutnya mengenai election algorithm, di mana yang pertama yaitu traditional election algorithm. The Bali algorithm digunakan untuk pemilihan koordinator dalam jaringan komputer terdistribusi. Saat koordinator saat ini tidak lagi merespon,
proses lain memulai pemilihan dengan mengirim pesan election ke proses lain yang memiliki nomor lebih tinggi. Algoritma pemilihan lainnya didasarkan pada penggunaan cincin. Berbeda dengan algoritma ring lainnya, algoritma ini tidak menggunakan token. Kita berasumsi bahwa proses-proses tersebut diatur secara fisik atau logis, sehingga setiap proses mengetahui siapa penggantinya. Yang kedua, election in realist environments, di mana solusi yang diusulkan oleh Vasudevan dan kawan-kawan pada tahun 2004 adalah protokol pemilihan pemimpin dalam jaringan ad hoc nirkabel yang memungkinkan pemilihan pemimpin berdasarkan kapasitas terbaik. Sifat penting dari solusi mereka adalah bahwa pemimpin terbaik dapat dipilih, bukan hanya dipilih secara acak. Yang ketiga yaitu election in large-scale system, di mana dalam konteks sistem terdistribusi, terutama dalam pemilihan super pair pada jaringan pair-to-pair, Lo dan kawan-kawan pada tahun 2005 mengidentifikasi memiliki persyaratan penting. Yang pertama, node biasa harus memiliki akses latensi rendah ke super pair. Yang kedua, super pair harus didistribusikan secara merata di seluruh jaringan overlay. Dan yang ketiga, harus ada sejumlah super pair yang telah ditentukan sebelumnya dalam perbandingan dengan jumlah total node dalam jaringan overlay. Dan yang terakhir, setiap super pair tidak boleh melayani lebih dari jumlah node normal yang telah ditentukan. Solusi yang diusulkan oleh Lo et al. Baik, pada bab sinkronisasi dapat disimpulkan bahwa dalam sistem terdistribusi, sinkronisasi merupakan proses dan koordinasi merupakan tantangan utama karena tidak ada jam bersama secara global. Untuk mengatasi masalah ini, digunakan algoritma sinkronisasi jam yang mempertimbangkan keterlambatan komunikasi. Penempatan node dalam tata letak geometris juga penting. Mirip dengan prinsip GPS, algoritma jam logis seperti yang diperkenalkan oleh Lamport memungkinkan urutan peristiwa yang benar antar proses. Algoritma gegeser timbal terdistribusi memungkinkan akses bersama sumber daya. Dalam situasi di mana koordinator tidak tetap, algoritma pemilihan digunakan untuk menentukan koordinator baru, berguna dalam kasus kegagalan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman sekalian. Jadi inilah presentasi dari kami. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.